Selamat pagi Sobat Sehat, kembali bersama saya Gung Putri. Kali ini kami dari PKRS RSUP Sanglah akan sharing informasi perihal dampak COVID-19 pada kesehatan jiwa. Informasi ini akan disampaikan oleh Dr. Herman dari PPDS bagian Psikiatri atau Ilmu Kesehatan Jiwa. Dokter, betul dokter ya? Betul. Iya, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Bu Gung. Iya, ternyata COVID juga berdampak pada kesehatan jiwa, dok ya? Betul sekali. Dokter sudah siap memberikan Siap. informasi? Ya. Baik, Sobat Sehat, kita akan dengarkan, kita akan ikuti penuturan dari Dr. Herman perihal dampak COVID-19 pada kesehatan jiwa. Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu Gung bagian PKRS Rumah Sakit Sanglah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Herman, bagian Residen Program Studi Spesialis Kedokteran Jiwa. Ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing tentang dampak COVID-19 pada kesehatan jiwa. Terima kasih, saya akan memulai. Apakah COVID-19 dapat menyebabkan gangguan jiwa? Mungkin itu sering terngiang dan mungkin sering ditanyakan orang, apakah dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan gangguan jiwa? Saya sebagai praktisi di bagian psikiatri mengatakan, iya. Mengapa begitu? Sebelumnya kita cari dulu, mungkin akan saya bahas sekilas tentang COVID-19 yang harus kita ketahui, namun tidak mendalam. Saya akan membahas secara global saja. Yang kita ketahui, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan telah berdampak global sejak kemunculannya dari Wuhan, China pada tahun 2019. Dan WHO pun sudah merilis bahwa COVID-19 adalah pandemi di awal Maret pada tahun 2020. Jadi pada yang kita ketahui COVID-19 ini sudah sangat luas, menyebabkan pandemi yang sangat membuat kehidupan kita dari segi sosial dan ekonomi terganggu. Selanjutnya adalah dari data jumlah kasus yang terkonfirmasi COVID-19, mungkin kita bisa dilihat dari berita, dari online, dari internet ataupun media sosial bahwa kasusnya sekian hari sekian bertambah. Mungkin kita bisa lihat dari beberapa literatur yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini pada Juli 2021 sudah mencapai angka 3,17 juta jiwa yang terkonfirmasi dan menyebabkan mortalitas cukup tinggi mencapai 83,2 ribu jiwa. Sedangkan kasus tertinggi saat ini di dunia mencapai 194 juta jiwa dengan mortalitas cukup tinggi, meninggal dunia 4,16 juta jiwa. Lalu pertanyaannya, apakah dampak COVID-19 ini pada kesehatan jiwa? Saya akan mencoba membahas sebagian besar orang yang dalam kondisi pandemi saat ini. Saya akan membahas ada dua aspek penting dalam kesehatan jiwa terkait dengan pandemi saat ini. Yang pertama adalah takut atau fear, dan yang kedua adalah kehilangan, loss. Di sini yang pertama adalah takut tertular. Kita walaupun sebagai orang kesehatan sudah melakukan protokol kesehatan yang sering kita sebut dengan 5M, dan juga ada penambahan mungkin sekarang menjadi 6M, kita sudah menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar, dan yang lain-lain. Tetap kita dalam posisi ini takut
tertular. Itu yang terjadi pada saat ini. Dan yang kedua adalah takut menularkan. Kita sebagai orang kesehatan, kadang pulang ke rumah, di sana ada keluarga kita, ada istri, ada anak, ada bapak, ada ibu, mungkin kita masih berpikir takut akan menularkan. Itu paling sering terpikirkan di pikiran kita akan kejadian-kejadian itu. Dan yang ketiga, terjadi kecacatan apabila kita terkonfirmasi atau sakit dengan COVID-19 ini. Dan yang paling berat yaitu terjadi kematian. Aspek yang kedua yaitu kita akan kehilangan, merasa kehilangan. Saat ini kita merasa tidak aman, kehilangan rasa aman. Kita mau beraktivitas, selalu dibayangi dengan was-was akan tertular. Yang kedua adalah kehilangan rasa kepastian. Apakah suatu ruangan kita itu sudah steril? Apakah tempat yang akan kita datangi aman untuk kita beraktivitas? Yang ketiga adalah kehilangan rasa kebebasan. Yang biasa mungkin kita setiap akhir pekan, mungkin kita akan bersama keluarga weekend dan beraktivitas untuk di hari-hari yang menyenangkan, kita merasa kehilangan itu. Selanjutnya adalah yang paling mendasar saat ini adalah kehilangan penghasilan. Jadi mungkin ada beberapa saudara kita yang saat ini terdampak dari COVID-19, yaitu dirumahkan atau pekerjaannya yang hilang, sehingga secara otomatis penghasilannya pun menghilang atau berkurang secara garis besarnya. Jadi itu adalah dua aspek yang penting dari kesehatan jiwa, yaitu perasaan takut dan perasaan kehilangan. Jadi apa yang akan menyebabkan dari dua aspek itu sehingga mengganggu emosional dan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan seperti gangguan cemas dan depresi? Sebelumnya kita harus mengenal lebih dahulu apa yang dimaksud dengan gangguan depresi dan gangguan cemas. Nah, ini kita masuk ke bagian kecemasan. Kecemasan secara garis besar dialami keseharian kita adalah normal. Namun jika berlebihan, mengganggu fungsi pekerjaan, sosial, maka disebut sebagai gangguan kecemasan. Kecemasan itu sendiri bermacam-macam. Sehari-hari kita mungkin bisa cemas akan hal-hal yang akan terjadi, namun kecemasan yang berlebihan seperti kita harus mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang, kecemasan yang seharusnya rutinitas kita bisa kita lakukan, tapi tidak kita lakukan akibat kecemasan itu, maka itu adalah tanda-tanda awal dari kecemasan sendiri. Secara ini saya akan menjelaskan bagaimana tanda-tanda yang mungkin gejala awal dari kecemasan itu sendiri. Kecemasan yang pertama adalah kecemasan yang berlebihan. Berlebihan yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang tidak seharusnya dicemaskan, hal-hal kecil yang mungkin sudah bisa dilewati sebelumnya, maka adalah hal kecemasan yang berlebihan, sehingga memunculkan beberapa gejala fisik seperti sakit kepala, jantung berdebar-debar, ada berkeringat dingin, dan yang paling sering adalah gangguan di pencernaan, seperti ada mual, muntah, disertai diare. Dan yang paling terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Lalu bagaimana bisa COVID menyebabkan keluhan-keluhan tersebut? Saya akan coba menjelaskan dari bagan yang akan saya sampaikan.
Yang pertama adalah kita ketahui COVID-19 informasinya sudah sangat luas dan banyak sekali kita dapati di media sosial, di internet, mungkin di grup WhatsApp, keluarga, dan lain-lain. Namun informasi itu harus kita saring, apakah valid atau tidak, apakah benar nyatanya, dan harus dipelajari secara seksama. Mungkin dari orang kesehatan atau orang yang profesional yang mengerti dan bisa menjelaskan terkait informasi tersebut. Akibat dari informasi yang tidak jelas, yang terus-menerus, akhirnya menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan, yang memunculkan ketidakseimbangan pada otak kita. Maka di dalam otak kita secara biologi akan mengeluarkan hormon kortisol, terjadi inflamasi. Jadi yang namanya hormon tersebut mungkin kita sebut hormon stres yang akan meningkatkan hormon epinefrin dan norepinefrin, sehingga timbullah keluhan-keluhan yang menyebabkan kecemasan. Selanjutnya tentang depresi. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan munculnya ada 2 pilar utama, yaitu gejala-gejala yang sangat penting pada keluhan depresi. Yang pertama adalah gejala utama yang kita bisa lihat secara khas dan mungkin kita temui dari keluarga kita, saudara kita, tampak afeknya depresi, yang biasanya ceria, tiba-tiba bersedih dalam waktu yang cukup lama, dan biasanya beraktivitas tiba-tiba menyendiri dan tampak murung. Mungkin itu ada gejala depresi. Yang kedua adalah kehilangan minat dan kegembiraan, yang biasanya berminat dalam segi hobi, pekerjaan, tiba-tiba keluarga kita ini lebih senang menyendiri, tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, sering berkurangnya energi, ketidakmampuan melakukan aktivitas, gampang sekali lelah, namun tidak ada dasar utama dari sakit tersebut. Tidak ada sakit seperti kencing manis, tidak ada sakit jantung, tapi tiba-tiba mudah sekali lelah dan tidak bisa beraktivitas. Mungkin gejala utama itu harus diwaspadai kemungkinan adanya depresi. Selain itu juga ada gejala tambahan yang mungkin bisa kita perhatikan, yaitu konsentrasi yang menurun dalam pekerjaan, mungkin tidak bisa menyelesaikan, tidak fokus. Yang kedua, adanya rasa kurang percaya diri di dalam kegiatan sehari-hari, tidak percaya diri, gampang menyerah. Yang ketiga, gagasan rasa bersalah, terutama di masa pandemi. Saat ini banyak sekali saudara kita yang merasa bersalah, tidak mampu membiayai keluarga, menghidupi keluarganya, dan merasa bersalah. Yang selanjutnya, pandangan masa depan yang suram. Dalam kondisi saat ini yang sangat tidak menentu, ada perasaan masa depan yang tidak bisa dilewati, merasa hancur semuanya. Dan yang lebih membahayakan, sudah muncul perasaan keinginan menyakiti diri, keinginan menyerah, tidak ada semangat untuk hidup, perbuatan membahayakan diri. Selain itu juga mungkin bisa dilihat apakah tidurnya terganggu
dan nafsu makan yang berkurang. Jadi dari gejala semua ini bisa kita amati, bisa dalam waktu hampir 2 minggu. Jadi kemungkinan besar ada gejala-gejala depresi. Terus yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana COVID dapat menyebabkan depresi? Sekarang kita lihat, pandemi COVID-19 ternyata stresor semua orang di seluruh dunia, tidak terkecuali kita sendiri. Jadi beban psikologis yang meningkat dari segi sosial ekonomi mengakibatkan ketidakseimbangan emosional sekarang dan akhirnya mempengaruhi hormon di otak, dan itu bisa menyebabkan terjadinya depresi. Kita bisa lihat insiden gangguan kecemasan dan depresi. Saya ambil dari beberapa literatur yang diakibatkan oleh COVID-19. Ternyata angkanya mencapai 64,3. Dengan 63% ada gangguan cemas dan 66% ada gangguan depresi. Lalu siapakah yang rentan mengalami depresi ini? Yang rentan mengalami depresi atau gangguan kecemasan adalah bisa terjadi pada anak-anak, dewasa, usia produktif, dan tidak terkecuali pada lansia. Namun semua itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan kepribadian. Lalu apa yang akan kita lakukan kalau sudah terjadi? Saya di sini akan mencoba memberikan tips untuk mendapatkan jiwa yang sehat. Yang pertama adalah pola hidup yang sehat. Kita bisa melakukan olahraga, makan makanan yang bergizi, menghindari mengkonsumsi alkohol atau menghindari merokok. Yang kedua, bersikaplah lembut pada diri sendiri dan orang lain. Tetap tenang dalam menghadapi situasi saat ini. Batasi asupan media sosial terkait COVID-19, terutama berita yang tidak valid. Tetap bersyukur dalam kondisi ini. Lakukan yang terbaik untuk mengatasi kecemasan. Cari tahu tentang kecemasan, dan kecemasan itu bisa diatasi dengan bantuan profesional. Kemudian temukan cara untuk membantu orang lain apabila ada saudara kita yang mengalami cemas seperti yang kita alami. Dan yang terakhir, hal-hal yang dapat dilakukan saat cemas melanda. Yang pertama adalah me time. Di kesibukan kita membantu keluarga, membantu saudara, bersama istri, pekerjaan, tentunya kita harus tetap meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Lebih fokus dengan keadaan kita. Terus yang kedua, berdialoglah dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri cukup penting. Jadi kita bisa secara alam bawah sadar kita, apa yang akan kita inginkan, apa yang akan kita tanyakan, sehingga kita bisa mensugesti bahwa pandemi ini bisa dilewati. Terus yang ketiga adalah berdamai dengan keadaan. Kita harus pahami keadaan sekarang ini seperti apa kondisinya. Bisa kita mencari saran atau pendapat dari keluarga kita dalam keadaan ini. Atau meningkatkan spiritual kita bahwa Tuhan tidak akan memberi beban yang berlebih kepada hambanya. Maka mintalah untuk dikuatkan dalam kondisi ini. Yang seterusnya, kita bisa melakukan hipnosis 5 jari
Mungkin kita bisa menenangkan diri, duduk, bersila, memejamkan mata, terus memegang jari kita telunjuk dengan jari ibu jari, merasakan bahwa kita sedang berbicara dengan saudara kita yang kita sayangi, sedang dalam kondisi memandangi lingkungan atau suasana alam yang nyaman. Selanjutnya, kita bisa mendengarkan musik atau morotal. Terus, bisa dengan meditasi atau mindfulness, lebih fokus dengan keadaan. Bisa juga dengan meningkatkan self-compassion. Dan terakhir adalah menulis ekspresif. Apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita alami saat ini, mungkin bisa kita lihat, kita tulis, dan kita lebih terfokus dalam melakukan hal-hal yang bisa kita atasi sehingga kecemasan itu bisa kita hadapi dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa paparan saya. Kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan dan depresi, mungkin lebih baik berkonsultasi dengan profesional, terutama psikiater. Kita siap untuk membantu di bidang psikologisnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Akan saya kembalikan ke Ibu Gung bagian PKRS. Terima kasih. Terima kasih dokter. Baik Sobat Sehat semua, itu tadi penuturan yang disampaikan oleh Dr. Herman perihal bagaimana COVID-19 itu bisa berdampak pada kesehatan jiwa ya dokter ya. Dan kita semua rentan ya dok ya, mengalami berdampak Sangat berdampak pada kesehatan jiwa ini akibat COVID-19 dari anak-anak, orang dewasa sampai lansia ya. Betul sekali Ibu. Ya. Tapi yang paling menarik tadi tips-tips yang dokter sampaikan tadi itu ya dokter ya. Betul sekali. Itu sangat menarik Sobat Sehat. Tadi dokter sudah menyampaikan tips-tipsnya gimana kita harus menjalani pola hidup sehat ya dokter ya. Yang penting berdamai dengan diri sendiri ya dokter ya. Tetap tenang. Dan yang penting yang sekarang lagi marak ini batasi bermain media sosial ya dok ya. Betul terutama sekali. yang tentang COVID-19. Banyak ya. berita yang tidak benar ya. Tidak benar. Dan yang harus dilakukan itu ya dok, yang menarik juga itu me time. Saya suka itu dok, me time. Me time itu penting juga. Dan tadi yang menarik juga hipnotis 5 jari. Hipnotis 5 jari. Iya dok, sudah disampaikan oleh dokter. Baik Sobat Sehat semua, itu tadi informasi yang bisa disampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Sehat semua. Dan jangan lupa nantikan informasi-informasi kesehatan dari PKRS RSUP Sanglah berikutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih kembali. Ya. Salam sehat, sehat Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi.